Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Marcanda dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konflik sosial. Yang pertama yaitu pengertian konflik sosial. Secara harfiah, konflik diartikan suatu pertentangan yang melibatkan perorangan atau kelompok. Konflik adalah suatu bentuk interaksi yang bersifat disosiatif, yaitu interaksi yang memecah belah persatuan kelompok. Sebagai suatu bentuk interaksi, konflik sosial bertujuan untuk menghancurkan, mengancam, melukai, serta menyelapkan kelompok yang dianggap sebagai lawan. Karl Marx dikenal sebagai sosiologi yang melahirkan teori konflik. Dalam hal ini dipandang sebagai suatu paradigma sosiologi yang digunakan untuk memahami kondisi sosial masyarakat. Menurut Karl Marx, masyarakat yang terdiri beragam kelas sosial adalah sebuah ranah kompetisi guna memperebutkan sumber daya yang terbatas. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa alat-alat produksi seperti sumber-sumber ekonomi dan politik lainnya. Faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Secara garis besar, konflik dipicu oleh adanya perbedaan dalam masyarakat. Perbedaan dimaksud berupa perbedaan kepentingan, pendirian, kepentingan, dan kebudayaan. Selain perbedaan, konflik juga dipicu oleh perubahan sosial. Dalam proses mencapai suatu perubahan, masyarakat seringkali dihadapkan oleh goyahnya norma dan nilai sosial. Akibatnya, terjadi peningkatan konflik. Secara spesifik, sosiologi Surjono Sukanto menerangkan beberapa sebab yang mampu memicu terjadinya konflik tersebut. Yang pertama yaitu perbedaan perasaan. Yang kedua yaitu sifat berprasangka buruk kepada masyarakat, perbedaan kepentingan dan di bidang ekonomi, dan perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Bentuk dan contoh konflik sosial. Yang pertama yaitu adalah konflik individual. Konflik individual terjadi antara dua individu yang berbentur kepentingan. Pada dasarnya, setiap individu adalah unik, sehingga dijumpai perbedaan karakter, pendirian, dan keyakinan. Perbedaan tersebut yang kemudian memicu konflik individu. Yang kedua yaitu konflik antar kelas. Ketimpangan dan distribusi sumber daya yang tidak adil menjadi pemicu konflik vertikal antara kelas sosial dan kelas horizontal. Sebagai contoh, konflik vertikal adalah kelas biasanya terjadi antara pemilik produksi, contoh pemilik pabrik, dan non-pemilik produktor produksi, yaitu contohnya buruh. Konflik cenderung dilatar belakangi oleh masalah ketidakadilan dalam relasi pekerjaan, seperti pembayaran upah yang rendah, waktu kerja yang tidak sesuai, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu konflik rasial. Konflik rasial juga tergolong sebagai konflik horizontal. Dalam hal ini, konflik rasial bukan dipicu oleh perbedaan ciri fisik, melainkan karena faktor ekonomi, politik, dan sosial. Faktor utama pemicu konflik rasial adalah kesenjangan sosial ekonomi. Sebagai contoh, konflik yang terjadi antar suku Dayak dan Madura pada dasarnya dilatar belakangi oleh adanya penguasaan sumber ekonomi yang dilakukan oleh kelompok suku Madura terhadap suku Dayak. Konflik politik berkaitan dengan adanya perebutan kekuasaan dan ketimpangan relasi kekuasaan. Secara spesifik, konflik politik merupakan pertentangan antara individu atau kelompok dalam rangka memperebutkan kekuasaan. Contoh konflik politik terlihat jelas pada masa kampanye pemilihan umum. Suatu partai politik akan cenderung berkonflik dengan partai lain yang dianggap berserbangan dalam tujuan dan berkepentingan. Konflik internasional. Konflik internasional merupakan konflik yang berada pada ranah internasional dengan melibatkan dua atau beberapa negara. Konflik internasional biasanya terkait isu kedaulatan negara dan kesengketaan perbatasan. Contoh konflik internasional yang sering muncul di media yaitu konflik antara Palestina dan Israel yang memperebutkan tanah atau hak kekuasaan. Selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif konflik sosial. Selain dampak negatif,
Konflik sosial dalam masyarakat juga memiliki beberapa dampak positif, di antaranya yaitu memperkuat integrasi solidaritas internal kelompok, mendorong terjadinya perubahan sosial guna menghilangkan kondisi kesenjangan dalam masyarakat, mendorong perbaikan kapasitas lembaga yang berwenang pada suatu negara, mendorong masyarakat menjadi lebih dinamis. Yang kedua yaitu dampak negatif, menciptakan kondisi ketidakteraturan sosial dalam masyarakat, mengancam norma dan nilai sosial yang terbentuk sebelumnya dalam suatu masyarakat, menciptakan sifat prasangka buruk atau suatu kelompok, hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat. Bentuk pengendalian konflik sosial. Yang pertama yaitu ada mediasi, merupakan bentuk pengendalian konflik dengan bantuan pihak ketiga. Mediator merupakan julukan bagi pihak ketiga dengan syarat pihak ketiga harus bersikap netral. Peran mediator hanya sebagai medium yang menengahi kedua belah pihak yang berkonflik karena solusi harus datang dari pihak yang berkonflik. Yang kedua adalah arbitrasi, merupakan bentuk pengendalian konflik dengan bantuan pihak ketiga sebagai pemberi keputusan atau solusi terbaik. Yang ketiga adalah konsiliasi, merupakan bentuk pengendalian konflik dengan bantuan lembaga tertentu melalui proses diskusi antara pihak-pihak yang berkonflik sehingga dapat diterapkan sebagai solusi yang terbaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.